Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di tanggal 29 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 19 Desember 2025 Masehi, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah alhamdulillah yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya itu adalah di antara nikmat yang banyak sekali. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah ketika kita meluangkan waktu sejenak untuk membekali diri kita menjalani kehidupan yang fana menuju kehidupan yang abadi, yang apabila kita melalui prosesnya maka itu kita tidak akan kembali di tempat yang kita hidup sekarang ini. Mustahil seseorang yang berada di barzakh atau yang dikubur itu kembali ke dunia, sebagaimana mustahilnya seseorang yang sudah dilahirkan dari rahim ibunya dikembalikan ke rahim ibunya. Tidak akan mungkin. Jadi proses-proses demikian, dan kita di tahap jembatan. Jadi dunia adalah jembatan menuju kampung halaman. Dan kampung halamannya anak cucu Adam, Nabi Adam alaihissalam adalah surga. Namun ketika kembali ke kampung halaman, tempat kembali tersebut disediakan bukan surga lagi. Imma fil jannah, ada yang di surga, wa imma finnar, atau waliyadzubillah itu kembali ke tempat yang sangat buruk. Maka sebagai orang yang cerdik tentunya kita mempersiapkan hal yang demikian. Kita mempersiapkan diri kita waktu-waktu luang atau waktu libur sekarang, karena sekarang musim libur. Alhamdulillah anak-anak tadi menerima rapor, maka pergunakan waktu libur dengan sebaik-baiknya. Yang mana biasanya anak-anak mereka murojaah bersama ustadznya mungkin di pondok, sekarang di rumah dengan kita. Gantian. Jangan malu,
Takut nanti ketahuan hafalan kita lebih sedikit daripada anak. Enggak. Tidak apa-apa, gantian. Dan jadikanlah rumah itu sebagai madrasah juga, sebagai tempat lembaga pendidikan yang mana meskipun mereka libur, bukan libur dari segala hal, terutama dengan hafalan mereka. Ini yang sangat penting, yang sangat ditekankan. Biasanya kalau di pondok atau di sekolah ada laporan kegiatan harian, maka usahakan yang jujur mengisinya. Apakah benar-benar murojaah, apa benar-benar ada sholat berjamaah, apakah benar-benar ada sholat sunnahnya dan seterusnya. Isi. Jangan hanya sekedar laporan yang penting bagus tetapi tidak diamalkan. Jadi alhamdulillah kita berada di suasana liburan, berkumpul dengan anak-anak. Alhamdulillah ini salah satu momen yang mana kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika mereka kembali ke pondok, kesan-kesan di rumah itu masih semangat mereka untuk kembali ke pondok untuk menimba ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit muqaddimah di penghujung tahun ya. Kita berada di penghujung tahun Masehi, dan jangan istilahnya kalau kita perhatikan sekarang keadaan ya, keadaan cuaca dan seterusnya, kalau khawatir ya mending kita tidak kemana-mana dulu. Misalnya keluar kota ke Sumatera Barat, seandainya masih khawatir, mending kita tidak kemana-mana dahulu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'adakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bersama-sama bab yang ke-8, yaitu prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah. Ada 12 prinsip dasar yang telah dituliskan oleh muallif rahimahullah taala, dan alhamdulillah kita sama-sama telah menyelesaikannya. Kita masuk ke bab yang baru di kesempatan yang berbahagia ini. Bagi yang ada bukunya, halaman 395 masuk ke bab yang ke-9. Bab yang ke-9, ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Jadi kalau dilihat dari footnote, catatan kaki, bahwasanya penulis rahimahullah taala itu menukil dari kitab Majmu' Fatawa. Pembahasan bab yang ke-9 ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Hukmul Intima' karya Syekh Bakar Abu Zaid, Al-Ajwibah Al-Mufidah Al-Asatilatil Manahijil Jadidah Syekh Dr. Fauzan Saleh Fauzan yang sekarang Grand Mufti Arab Saudi. Kemudian Ru'yah Waqiyah fil Manahiji Ad-Da'wiyah karya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah taala. Kemudian Ad-Da'wah ila Allah baina Tajammu' Al-Hizbi wa Ta'awun Asy-Syar'i karya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, dan Al-Maqalat As-Salafiyah fi Aqidah wa Da'wah wal Majhad wal Waqiyah karya Syekh Salim bin Aid Hilali. Dari sini dan beberapa kitab ini beliau menyimpulkan sehingga terkumpullah bagaimana ciri-ciri dakwah hizbiyah dan dakwah sururiyah di bab yang 9 ini. Penulis rahimahullah taala menyebutkan ada sebagian kelompok, ini di zaman sekarang banyak, yang mana orang menaiki kapal atau bahtera atau menumpangi dakwah salafiyah. Ini banyak di zaman sekarang ini. Bertopeng dakwah salafiyah, ikut kegiatan, tetapi masih ada hizbi-hizbinya atau sururi-sururinya. Sebagaimana di pertemuan kita terakhir kita memberikan bocoran, sebagian saudara kita menuduh, terutama di Pulau Jawa. Kalau kita alhamdulillah di Pekanbaru mungkin tidak terlalu nampak. Di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta sekitarnya, DKI, itu menuduh, kita katakan menuduh TV Roja, ustadz-ustadznya dan yang lainnya, bahwasannya mereka adalah dakwah sururiyah.
Ini nanti insya Allah akan kita bahas. Apa mereka mengatakan kita sururi, sementara kita tidak pernah mempelajari kitabnya Muhammad bin Surur. Dari zaman dahulu awal-awal mengaji sudah ada tudingan demikian. Karena dahulu masih hanya mungkin beberapa yayasan seperti Yayasan Al-Ubudiyah menuduh saudara-saudara kita yang sama-sama menisbahkan diri ke manhaj salaf, mengatakan kita sururi. Alasannya alasan klasik dari dahulu bahwasanya kalian menerima dana dari Ihya Turat. Itu terus. Kenapa? Sehingga kalian membuat lembaga-lembaga pendidikan ini. Alhamdulillah lembaga-lembaga yang menerima tersebut, anggap saja kalau di Jawa itu seperti Bin Bas, Mahad bin Bas, Ustadz Abu Nida Hafizullah Ta'ala, itu sampai sekarang Alhamdulillah sudah ada perguruan tingginya, Universitas Al-Madani. Sementara mereka yang menuding, mana hasilnya? Dan banyak tuduhan-tuduhan yang ini alasan klasik yang sudah dari awal, mulai dari akhir tahun 90-an, awal-awal 2000, dan hangatnya mereka akhirnya membuat kelompok yang dikenal dengan Laskar Jihad. Nah, itu puncaknya. Dan akhirnya terakhir mereka ada misi membantu saudara di Ambon. Kasus di Ambon masih ingat, presiden awalnya Presiden Gus Dur, kemudian digantikan Ibu Mega. Di zaman itulah mereka mengatakan jihad ke Ambon. Walhasil akhirnya kelompok mereka dibubarkan dengan fatwa banyak para ulama membubarkannya. Dan kalau kami istilahnya dahulu menyebut mereka dengan salah satu, ini bukan bukan, mudah-mudahan ini bukan cuman identitas, salah satu nama kita buka-bukaan saja ya, nama salah satu Pro Excel itu. Apa itu Pro Excel? Bukan kartu perdana ya, bukan kartu SIM card, tetapi Pro masih, X itu bekas, L itu Laskar Jihad. Jadi diistilahkan dahulu sekitar tahun 2005 Pro XL, orang Pro XL, bukan simpati, bukan ini. Maksudnya mereka masih ada bekas-bekasnya. Dan memang kalau ada mungkin di antara kita yang menjumpai sekarang, kalau dahulu nampak baju mereka yang setengah, dan pakaian mereka nisfu syak, setengah betis. Dan kalau berjumpa dengan kita orang Al-Ubudiyah, la kalam wala salam. Tidak boleh berbicara, tidak boleh menjawab salamnya. Ini sekedar historis. Oh ternyata begini juga. Adapun di Pekanbaru ada sejarah hitamnya. Kita buka-bukaan saja. Sekitar tahun 2000 masjid mereka pernah dibakar di daerah Kubang. Nah, itu makanya Salafi yang mana? Jadi harus jelas bagi kita ini sejarah. Karena dengan sejarah itu dirunut sampai tahun 2025, oh ini inti permasalahan. Dan Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah, Ustadz Hafizullah tersebut yang mendirikannya, dan beliau ketua pertamanya yang ditinggalkan sekarang. Ini sedikit sejarah sehingga kita mengetahui, oh ternyata ada begini juga. Iya, memang ada. Itulah fitnah di akhir zaman, adanya perpecahan-perpecahan, bukan sesama kaum muslimin, sesama menisbahkan diri ke manhaj salaf juga ada perpecahan. Ini sudah sunnatullah. Yang selamat adalah orang yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, benar-benar berpegang teguh, insya Allah akan selamat, tidak akan menyeleweng. Allah akan kokohkan dia di atas manhaj yang hak. Taib. Jadi orang-orang tersebut yang sekarang sudah banyak menumpang ke dakwah salafiyah, mereka adalah orang-orang hizbiyun, harakiyun, bukan salafi. Ini kita katakan demikian. Kenapa? Ini agak sentimen kajiannya. Di sini mereka dalam tanda kutip penulis rahimahullah taala menelanjangi, istilahnya membongkar bagaimana sifat mereka yang aslinya. Nah, ini dari ciri-ciri ini
kita mengetahuinya. Yang pertama, ciri-ciri dari kelompok, golongan, hizbiyun, harakiyun yang ada di tengah kaum muslimin. Di antara ciri-cirinya yang pertama, mereka berkelompok, berkoalisi, membuat ormas, front, atau forum komunikasi yang memiliki aturan, tanzim, undang-undang yang mengikat seluruh anggotanya, dan baiat atau dengan al-wala wal bara, memberikan loyalitas dan berlepas diri terhadap kelompok tersebut. Ini ciri yang pertama mereka, berkelompok, berkoalisi, membuat ormas, front atau forum komunikasi, atau partai ya juga, partai yang memiliki aturan. Nanti itu aturan ADRT dan seterusnya, tanzim, undang-undang yang mengikat seluruh anggotanya dengan baiat atau dengan al-wala. Jadi loyalnya hanya dengan kelompoknya saja. Ormas, mana ada orang ormas Muhammadiyah membela NU? Tidak ada. Muhammadiyah dengan sistem mereka atau keadaan mereka, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada juga tambahannya yaitu adanya Dewan Tarjih. Begitu juga dengan NU. NU juga demikian, tidak akan membela saudaranya yang lain, tidak akan membela saudaranya lagi. Begitu juga dengan partai. Banyak partai-partai Islam. Kita di negeri kita ada PKB, ada PKS, apalagi P3, semuanya Islam. Dan tidak pernah mereka membela kecuali ada kepentingan berkoalisi, ada kepentingan politik baru mereka mau berkoalisi. Ini kita sebutkan karena beginilah keadaan umat Islam. Mereka terpecah-pecah dengan sistem ormas-ormas, kelompok-kelompok, sehingga membuat mereka lemah, sehingga membuat umat Islam lemah. Jadi di kelompok-kelompok tersebut, partai-partai tersebut, ormas-ormas tersebut ada aturan, ada undang-undangnya. Jadi mereka ada aturan, undang-undang, ADART-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, al-wala wal bara, mereka loyalitas dan berlepas diri mereka berdasarkan bentuk kajian mereka, halakoh mereka, atau perbuatan mereka, atau sikap sesama kelompok mereka. Nah, jadi itu yang berdasarkan nama-nama pribadi. Nama-nama pribadi mereka dinisbahkan ke kelompok mereka. Dinisbahkan, contohnya saja masalah akidah, dinisbahkan Asy'ariyah, Jahmiyah, dinisbahkan Mu'tazilah dan seterusnya. Begitu juga di pemimpin mereka, tokoh mereka dan jamaah mereka. Bahkan di kajian-kajian, halakoh-halakoh mereka, likok-likok mereka, apapun bentuk kajiannya yang diadakan, semuanya yang mendukung informasi mereka atau dakwah mereka. Ada juga mungkin zaman dahulu, sekarang mungkin kurang ya. Sekarang mungkin banyaknya akun-akun mereka di media sosial. Kalau dahulu ada majalah dan seterusnya, ada kaset-kaset VCD. Kalau di zaman sekarang banyak berinteraksi dengan media-media yang ada. Jadi mereka hanya hanya peduli dengan ormas mereka, kelompok mereka dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, bukankah kalian juga demikian, yang Salafi Wahabiyah misalnya? Tidak. Kita sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di awal. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh generasi awal, bukan dengan hawa nafsu kita. Seandainya hawa nafsu kita itu bertentangan dengan prinsip dakwah salafiyah, kita tinggalkan hawa nafsu kita, kita rujuk kepada prinsip dasar dakwah salafiyah. Kita bukan pengekor hawa nafsu ittiba. Seluruh apa yang ada di dalam keinginan kita, kalau tidak berseberangan dengan apa yang ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka kita tinggalkan semuanya. Itulah orang yang salafi tersebut, yang menisbahkan diri ke manhaj salaf. Bukan, oh ini menurut saya begini, menurut pemikiran saya begini. Tidak.
Jadi ketika kita berbicara agama, membawakan dalil, ini yang diamalkan oleh Abu Bakar, ini yang diamalkan, ini yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri, beginilah Imam Syafi'i memahaminya. Seperti itu kita nisbahkan pemikiran-pemikiran kita ke generasi awal umat ini. Ini yang membuat sebagian orang di zaman ini, mereka orang-orang salaf memilih selamat. Apa selamat? Mereka bukan mengekor, yang mereka menisbahkan diri ke generasi awal, mereka tidak berpikir lagi katanya. Jadi tudingan-tudingan seperti itu tidak. Justru kita berpikir apakah ini ada kebenaran di sini, kita memikirkan juga. Bukan seperti mereka yang ketika kita ada ini lalu kita mengetahui tentang ahkam, kita mengkajinya dan seterusnya. Ini pemikiran-pemikiran zaman ini sudah ada sejak zaman dahulunya. Sudah zaman sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada gerakan-gerakan seperti ini. Jadi ini hanya kaji lama yang diulang-ulang kembali sampai di zaman kita. Tetapi kalau kita tidak mengetahuinya, kita akan goyah. Kemudian orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh mu'alif, hizbiyin, maksudnya hizib itu kelompok, hizbiyin, harakiyin, orang-orang yang bergerak loyal dan cinta kepada pemimpinnya. Nah, itu dia. Tidak mungkin orang NU loyal kepada orang PAN, tidak mungkin. Ini contohnya saja. Begitu juga ormas. Demikian juga orang-orang habaib tidak mungkin bisa dengan orang-orang ikhwanul muslimin misalnya. Nah, itulah keadaannya. Jadi mereka mentaati apa-apa yang difatwakan oleh tokoh-tokoh mereka, sehingga mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak menanyakan dalil-dalil. Apa yang dikatakan oleh murabbinya diterima. Kita pernah dahulu ya, zaman waktu masih kuliah S1. Ini kelompok-kelompok ini mereka banyak di kampus-kampus, bahkan lembaga dakwah kampus. Setiap kampus itu biasanya ada lembaga dakwah kampus, mereka yang menguasainya, sehingga ketika ada liko-liko, maka yang berbicara adalah murabbi, biasanya senior, yang jurusan umum. Kita bukan menyepelekan orang jurusan umum, tetapi kapan belajar agamanya, seperti itu. Kapan belajar agamanya. Lalu dibawa ada mushaf, dikajilah firman Allah. Semua yang hadir itu diminta, apa pendapat antum masalah ini, mengenai ayat ini? Apa pendapat antum masalah ini? Nah, ini bagaimana belajar seperti ini? Seharusnya Al-Quran itu bagaimana mufassir, ulama ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini. Nah, kalau kita kan seperti itu. Nah, ini setiap orang yang hadir diminta. Oh, jadi menurut antum, kalau antum bagaimana? Nah, jadi disuruh seolah-olah kita memahami ayat, tetapi menurut apa yang ada di pikiran kita. Ini pengalaman dahulu, entah sekarang tidak tahu karena sudah lama masanya, sudah 20 tahun lebih. Nah, begitu dahulu. Kalau sekarang kita tidak tahu bagaimana kampus sekarang, tidak tahu kita, entah masih seperti itu juga atau lebih parah atau bagaimana. Wallahu taala alam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa mengangkat seorang pemimpin lalu ia mencintai dan memusuhi menurut persetujuannya dalam perkataan dan perbuatan, maka ia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Jadi mereka itu orang-orang yang telah memecah agama mereka dan menjadikan mereka itu berkelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok hizbi tersebut itu mereka membangga-banggakan diri mereka. Kelompok kamilah yang hebat, kelompok kami yang telah berjuang, kelompok kami yang begini dan seterusnya. Ini seolah-olah yang lain tidak berbuat. Ini tidak ada.
di generasi salaf tidak ada yang seperti ini, bahwasanya ini karena andil saya. Lihatlah saya tentang telah memberikan bantuan ke saudara-saudara yang tertimpa musibah, saya menjadi relawan membawakan bantuan ke sana dan seterusnya, nanti diupload di media-media. Ini di zaman kita semua, mungkin untuk laporan bolehlah, laporan karena telah mengumpulkan dana umat, tetapi kenapa harus diketahui oleh manusia sekarang kita hidup di zaman? Sementara generasi salaf mereka tidak beribadah melainkan dirahasiakan. Istri mereka sendiri tidak mengetahui. Ketika mereka menangis, ada saja untuk memalingkan agar niat mereka ikhlas, agar tidak rusak niat mereka. Misalnya mereka menangis, ada flu, ini flu saya berat sekarang, padahal dia habis menangis, dan menutup-nutup amalan mereka. Sementara kita di zaman ini membuka-buka amalan, seolah-olah ini kami telah berjasa ini. Imam Ahmad bin Hanbal ketika dikatakan bahwasanya telah banyak jasanya terhadap agama Islam, beliau menafikan, tidak ada jasa beliau sedikit pun terhadap Islam. Bahkan Islam itu yang telah merubah kehidupannya. Islam tersebut yang telah banyak mempengaruhi kehidupannya. Nah, begitu orang-orang dahulu, ulama-ulama terdahulu, yang mereka menyembunyikan amalan mereka, meskipun mereka telah berkorban semuanya demi agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, tetapi seolah-olah mereka tidak ada jasanya. Karena yang mereka tidak menginginkan pengakuan dari hamba Allah, karena mereka ingin medali, dikatakan sebagai syahid itu Allah yang memberikan di akhirat, sebagai orang yang dermawan itu Allah yang memberikan di akhirat, sebagai seorang yang alim, seorang yang muqari, Allah yang memberikan di akhirat. Karena kita sebutkan itu karena itu riwayat dari Abu Hurairah, yang mana itu yang pertama kali diazab adalah orang-orang yang ahli ilmu, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama diazab, 3 golongan ini. Yang kedua orang yang dermawan. Ketiga orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Bayangkan untuk mendapatkan nama di antara manusia, nyawa pun dikorbankan. Dikorbankan nyawa agar dikatakan seorang syahid pemberani. Tetapi di akhirat ketika Allah sibak semuanya niatnya, perhatikan hati kita, hanya Allah yang menilainya. Hanya Allah yang menilainya, maka dikatakan kepada orang yang alim mengajarkan ayat Allah, orang yang mengajarkan siang dan malam, ini karenamu ya Allah. Allah mengatakan, kazabta, engkau telah berbohong. Begitu juga orang-orang yang berdermawan, memberikan hartanya siang dan malam untuk apapun, untuk kebutuhan kaum muslimin, fakir, miskin dan seterusnya, membantu orang-orang yang kesusahan, lalu dikatakan engkau telah berbohong. Faqadukil, engkau telah mendapatkan apa yang telah engkau katakan, yaitu pemberian manusia. Dia dikatakan orang yang dermawan, dia dikatakan orang yang pemberani dan seterusnya, sudah mendapatkan sertifikat itu di dunia, sehingga di akhirat tidak mendapat balasan di sisi Allah. Ini beratnya, saking beratnya. Ini yang menjadi perhatian utama generasi dahulu. Bagaimana mereka menata hati mereka, sangat berat, sangat berat. Dan mereka mengetahui bagaimana kebusukan hati mereka. Muhammad bin Wasi' menyebutkan, seandainya mereka mengetahui bagaimana dosanya, keadaan dirinya, seandainya dosa itu ada baunya, katanya, tentu orang-orang tidak mau dekat dengannya, karena dosanya banyak. Alhamdulillah Allah menutup dosa-dosa kita, aib-aib kita. Seandainya dosa itu ada baunya, tentu yang berbicara ini telah menyebarkan bau semuanya kepada yang hadir, kepada ikhwani fiddin azakumullah. Tapi salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup aib itu. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala tutup aib tersebut
yang mana nanti di akhirat Allah bisa ampuni atau Allah akan beberkan atau Allah akan azab sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh bagi seorang dari umat Islam untuk mengangkat seseorang bagi umat sebagai pemimpin, sebagai tokoh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemimpin umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang mengajak kepada tarikat ini, tarikat itu, kelompok ini dan seterusnya, berwala loyal terhadap ini, pemimpin ini, lalu berlepas diri terhadap ini, bagi yang tidak berbaiat ke kelompok kita, maka itu sesat. Bagi yang tidak masuk kelompok kita, najis, sehingga masuk masjidnya, keluar kita, itu dibersihkan, dipelnya, kita najis, tidak kelompok mereka. Ini ada. Sementara orang-orang yang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah Ahlussunnah, siapapun boleh masuk masjidnya, siapapun dari kaum muslimin. Cuman terkadang orang-orang yang sesekali singgah agak minder, segan ngaji di RJ itu atau di Masjid Ubay itu, jenggot orang tuh ulama semua yang hadir. Ulama semua yang hadir. Jadi memang kadang-kadang penampilan itu kan sebagaimana pernah cerita salah seorang ustadz, ingat ustadz kita pernah bercerita, terkadang kita melihat penampilan seseorang menipu juga. Pertama lihat kita di kota Nabi, ustadz kita Ustaz Arman rahimahullah taala, di kajian beliau kita melihat orang-orang luar itu kan biasa, jenggotnya banyak, seolah-olah memuat 50.000 hadis gitu. Tetapi ketika di halaqah Masjid Nabawi ikut dengan kita, sama-sama belajar Al-Quran gitu kan, hafalan, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ketika didengarkan ternyata sama dengan kita. Jadi menipu, jenggotnya tebal ini, tahu-taunya ternyata sama, masih sama dengan kita. Jadi penampilan yang memuat 50.000 hadis itu ternyata enggak, sama-sama belajar itu. Nah, jadi bagi kita yang yang sudah menampakkan sunnah, yang pakai gamis misalnya kemana-mana, pakai jenggot atau apa, hati-hati. Misalnya di masjid-masjid kita safar, biasanya kita yang disuruh untuk jadi imam. Nah, dipersiapkan. Nah, jangan yang qul huwallahu ahad terus kan. Dipersiapkan juga hafalannya, tambah hafalannya. Supaya nanti heran orang, ini ustadz tapi kenapa nih bacaannya katanya. Nah, jadi alhamdulillah kita belajar terus, perbaiki diri terus. Alhamdulillah. Kemudian disebutkan di sini, jadi apabila seseorang itu meloyalkan dirinya atau berlepas diri dari perkataan pemimpin itu bukan berdasarkan firman Allah atau sabda Nabi SAW, maka ini adalah mereka telah berada dalam hizbi tersebut. Jadi orang-orang yang membuat kelompok atau jamaah di dalam tubuh kaum muslimin, mereka berkhayal. Jadi mereka berkhayal, berangan-angan kosong bahwa membuat kelompok ini akan mengembalikan kejayaan umat Islam. Semuanya mengatakan demikian. Bahkan kenyataan yang ada akhirnya saling mentahzir, saling berpecah belah, saling berselisih, saling bertikai. Kata mu'alif, Allah musta'an wa ilahil mushtaka. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah kami mengadukan hal yang terjadi di umat Islam. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hizbiyin tersebut, ciri-cirinya sembunyi-sembunyi dalam amal. Bukan sembunyi-sembunyi dalam amal maksudnya yang untuk menjaga niat, tapi berbeda. Versinya nanti akan dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi mereka lebih banyak pembicaraan mereka itu terhadap masalah politik. Jadi mereka selalu pembahasannya itu masalah politik,
kegiatan rahasia, dakwah rahasia, gerakan rahasia. Jadi rahasia semua. Bahkan kajian pun rahasia. Dalam masalah ini disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai' dunal 'amah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik, sembunyi-sembunyi tentang agama mereka, jadi khusus di antara mereka saja, dengan meninggalkan kaum muslimin, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah, maka ketahuilah bahwa ajaran mereka dibangun di atas kesesatan. Orang-orang yang teroris tersebut, mereka itu ada jaringannya. Mereka negara di dalam negara. Jadi ada pangkat-pangkat juga. Mungkin masih ada sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, Ustadz yang sering membongkar kedok teroris tersebut di kajian-kajiannya kemanapun di Nusantara, itu memang mantan teroris. Ustadz Abdurrahman Ayyub rahimahullah ta'ala telah meninggal. Itu kemana-mana itu membantah, dan bahkan beliau sudah tinggi pangkatnya. Dan alhamdulillah setelah berdialog dengan ustadz-ustadz kita, para ustadz-ustadz kita, dan alhamdulillah mereka akhirnya sebagian ya, terutama beliau itu rujuk ke manhaj salaf, dan beliau mengakui bahwasanya beliau banyak dapat faedah dialog dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, penulis rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz senior. Akhirnya alhamdulillah ditinggalkannya keyakinan yang lama terorisnya, lalu kembali, dan itulah yang didakwahkannya berkeliling Nusantara bagaimana hakikat teroris tersebut. Kemudian yang ketiga, dakwah musiman. Ini dakwah musiman. Jadi orang-orang gerak-gerakan yang dilakukan oleh agama lain, misalnya orang-orang kristenisasi, aliran-aliran berbagai daerah, jadi sibuk hanya membantah, menghabiskan perjuangan dan tenaga. Jadi hanya dengan adanya kegiatan seminar, muktamar, apalagi yang diadakan, itu yang dibicarakan hanya segelintir saja. Muktamar kadang sekali setahun, ini hanya musiman. Sementara yang kajian itu sebenarnya setiap ada kesempatan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sehari itu hadir itu rata-rata 11 kajian. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi memang kalau kita perhatikan 11 kajian dalam sehari, berarti setiap saat itu hadir terus. Pada subuh mungkin di waktu duha, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Selesai di sini pindah ke guru ini. Tetapi walhasil memang alhamdulillah kehidupan beliau meskipun wafat masih tergolong muda dan tidak sempat menikah, alhamdulillah siapa yang tidak kenal dengan penuntut ilmu di zaman sekarang dengan Imam Nawawi. Kitab beliau yang fenomenal, di kitab hadis, matan hadis Arba'in Nawawiyah, semua pondok mempelajarinya. Pondok-pondok anak santri belajar hadis, bahkan menghafalnya. Kemudian kitab yang fenomenal lagi, Riyadus Shalihin. Itu bukan orang yang ahlus sunnah saja, seluruh orang-orang pondok-pondok NU mengetahui itu. Riyadus Shalihin, taman-taman orang soleh. Bahkan sebagian jamaah tabligh itu membahas kitab Riyadus Shalihin. Tidak apalagi yang biasa Fadailul Amal, tidak lagi membahas Riyadus Shalihin. Karena sudah jelas bab-bab yang disusun oleh Imam Nawawi, inilah taman-taman orang soleh. Nah, jadi salah satu berkahnya kitabnya itu diterima oleh umat. Nah, begitu belajar di masa kecilnya, sehingga alhamdulillah kemudian menjadi rujukan di zamannya. Azan, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan.
Oh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib tadi dakwah musiman. Jadi dakwah musiman yang dilakukan oleh dai-dai ini adalah seputar politik. Nanti ketika mencari pengikut, musim-musim pemilu dan seterusnya, baru ada kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan musiman seperti ini. Bulan Rajab ada kajian memperingati ini, bulan Rabiul Awal mengingati ini. Sementara kajian itu harus sesering mungkin. Alhamdulillah di masjid kita dan masjid-masjid yang alhamdulillah di situ dikelola oleh ikhwan-ikhwan kita itu senantiasa ada kajian. Alhamdulillah. Meskipun ada yang pada maghrib, pada subuh, dan bahkan minimal 1 kali sepekan bagi yang musola-musola kecil. Alhamdulillah. Sementara ada orang masjid-masjid padahal masjid besar, terkadang kajiannya hanya di peringatan-peringatan, baru rame, ada makanan dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang dakwah-dakwah musiman inilah yang akhirnya hanya taunya oh ini demikian. Padahal seperti kita atau sebagian bapak-bapak kita yang mungkin sudah puluhan tahun mengikuti acara kegiatan peringatan-peringatan tersebut, walhasil misalnya di malam ini apakah subuh masjid itu penuh rimpah ruah? Kan tidak ada. Bahkan di waktu subuhnya tambah sedikit orang. Acara kegiatan pada Isya jam 10:30 baru selesai, ngobrol-ngobrol pulang, akhirnya ada yang terlambat. Yang biasanya 1 saf, sekarang 5 orang. Itu kenyataan yang ada sudah puluhan berkali setiap tahun peringatan tidak. Karena hanya musiman. Sementara dakwah
setiap saat, bukan hanya di halaqah-halaqah, dimanapun yang bisa. Nabi SAW dimanapun berada itu akan memberikan wejangan-wejangan, tentu lihat situasi juga. Nah, baru diberikan bahwasanya ini telah turun ayat ini, begini dan seterusnya. Jadi para dai musliman disebutkan di sini, apakah tidak berpikir kembali, merenungi apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun, kata mualif. Apa yang sudah dididik bagi umat ini, renungkan apa yang sudah dididik bagi umat ini. Walhamdulillah, dakwah di Pekanbaru kota kita itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah nampak lembaga-lembaga, dan orang-orang para dai yang membenci dakwah ini, menfitnah ini, itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para asatidz, orang lembaga-lembaga pendidikan mereka, lembaga pendidikan. Dahulu mereka hanya mungkin di sini, sekarang mereka juga giat membuat pondok-pondok pesantren. Ya, kenyataannya. Nah, ini kalau enggak, generasi ini diambil oleh orang-orang salafi semua katanya. Kita harus ambil juga alih. Dan mereka sekarang juga lembaga pendidikannya banyak, berlomba-lomba juga, enggak kalah juga. Awalnya mereka enggak ada, tapi dengan melihat keadaan seperti itu, ini akan direbut semuanya, sehingga mereka pun berusaha untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Lihatlah ustaz-ustaz yang mencela tersebut, dia membuat pondok pesantren juga dan seterusnya. Nampak. Jadi orang-orang yang dai-dai musliman, yaitu seperti diibaratkan di sini, orang yang punya anak yang masih kecil-kecil, tidak punya tempat tinggal, tetapi sibuk dengan memikirkan supaya rumahnya tidak dicuri, dirampok dan diculik, padahal rumahnya belum punya. Anak tidak terurus, akhirnya sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas, rumah tangga dan umatnya terbengkalai. Ini jadinya. Anaknya masih kecil-kecil, rumah belum punya, tetapi sudah mikirkan rumahnya nanti dicuri orang, ini dan segala macam. Sibuk dengan itu. Tidak membina, tidak mendidik anak-anaknya yang masih kecil. Jadi perumpamaannya, mengurus apa yang belum ada, tetapi lupa dengan yang sudah ada. Ini pikiran-pikiran. Kemudian yang keempat, sibuk dengan masalah politik. Jadi partai-partai yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, itu akhirnya akan mengalahkan umat Islam itu sendiri. Kalah dari dalam. Jadi kita ini karena banyaknya partai-partai, kelompok-kelompok, itu kalah dari dalam jadinya. Bukan kalah dari faktor eksternal, tetapi dari faktor internal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah." Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku agar mereka tidak dimasakan dengan kemarau panjang. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwail anfusihim, dan agar tidak dikuasai oleh musuh selain dari diri mereka sendiri. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Hanya satu yang tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak terjadinya pertumpahan darah dan saling menawat di antara kaum muslimin. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agar tidak dibinasakan dengan kemarau yang panjang, agar tidak dikuasai oleh musuh. Dan adapun tentang perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin, itu tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga terlihatlah apa yang terjadi sekarang, perpecahan di antara umat Islam. Itu tidak dikabulkan. Seandainya doa Nabi SAW dikabulkan agar umatnya bersatu, tentu kita bersatu sekarang. Dan ada yang hadis yang di awal-awal yang telah kita pelajari, hadis iftarakul ummah, bahwasanya umat ini terpecah belah. Kita bukan memikirkan yang terpecahnya, kita memikirkan bagaimana kita dalam kondisi yang mana aku dan para sahabatku di atasnya. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bahwasanya solusi di dalam ayat ini disebutkan solusi agar para dai
Tidak sebut dengan jihad fisabilillah, ini menakut-nakuti, lihatlah orang akan menyerang kita dan seterusnya. Tidak. Akan tetapi dengan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, jadi sabar dengan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala satu yang dikerjakan. Jadi sekarang ada dai itu sibuk, nanti kita diserang dan seterusnya, kita harus menegakkan jihad dan segala macamnya, tetapi tidak di atas pondasi-pondasi yang telah disebutkan di dalam agama. Adapun keadaan musuh tersebut dari zaman Nabi sampai akhir zaman itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tersebut tidak akan rela sampai kamu wahai Muhammad, sebelum engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Jadi sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak rela terhadap kita umat Islam. Sampai kita ikut mereka. Bagaimana umat ini senantiasa akan mengikuti mereka ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, sampai ke lubang dop pun mereka, orang-orang umat ini, umat Nabi Muhammad mengikuti mereka. Lihat trending-trendingnya. Bahkan musibah sekarang terutama yang santri ya, akhwat, itu juga mengidolakan artis-artis Korea. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh sebagian ustadz kita, yang diidolakan artis-artis Korea. Ini musibah, ini pengaruh dari media. Mereka dimunculkan, ditampilkan. Akhirnya itulah yang terjadi. Jadi hati-hati, dijaga karena semua mudah mengakses di zaman sekarang, dunia tanpa batas. Di ayat dalam surah Ali Imran ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih jahat. Ini orang-orang yang memusuhi umat Islam. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba' wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, aulia. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai teman setia, fa innahu minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 57, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan. Itu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, itu orang musyrik. Allah juga telah jelaskan dalam Al-Quran tentang makar orang-orang kafir. Walitastabina sabilul mujrimin, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan rinci tentang mereka dan bagaimana orang-orang tersebut, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang jahat, makar-makar mereka dan seterusnya. Yang terpenting sekarang disebutkan oleh mu'alif bagaimana membina dan mendidik umat di atas agama yang benar. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada para da'i, minas siyasatil al-an tarkus siyasah. Termasuk berpolitik sekarang ini ialah meninggalkan politik. Jadi tidak habis pikiran terhadap hal-hal yang demikian. Jadi meninggalkan politik, ini termasuk politik di zaman ini. Jadi bagi orang-orang yang mencerna, melihat dari hati yang jernih,
Bukankah di dalam politik tersebut di situ ada kebohongan, kedustaan, penipuan, suap menyuap, membiarkan kemungkaran, mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan akhirnya ujung-ujungnya menjauhkan umat dari ilmu syar'i. Sibuk dengan politik ini, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, dan seterusnya, membuang-buang waktu dan tenaga. Bahkan orang yang berpolitik mau menjual agamanya demi panggung politik. Nasallallahu wassalamah wal afiyah. Tidak ada segan-segannya menjual agamanya. Dibacakan ayat kursi, setelah dapat kursi ayatnya lupa. Itu sudah biasa. Diberikan bantuan-bantuan dan seterusnya, itu di masa-masa kampanye. Jadi semuanya itulah politik. Nah, jadi itu hizbi-hizbi yang disebutkan, harakiyun. Ini dapat cerita dari salah seorang ikhwah kita, insyaallah terpercaya, ketika ketua MPR itu diketuai oleh salah satu partai, kita sebut saja karena kita sudah mengetahuinya, bahwasanya ditanya oleh Ustaz Abdul Hakim. Jadi Ustaz, kan beliau seorang dokter juga dari Madinah, kata Ustaz Abdul Hakim, bagaimana sekarang Ustaz, antum sudah menjadi ketua MPR, apakah ini nikmat atau bagaimana? Agak susah menjawabnya katanya. Ya, jauh-jauh lalu diberi nasihat, antum telah mempelajari kitab-kitab ulama, ini antum telah belajar dengan para ulama, antum hanya tugasnya mengetok palu gitu. Diledekinya. Tugas ngetok palu aja. Kalau ada sesuatu yang ini pasti akan ini. Instruksi ketua, ini bukan khutbah Jumat, ini itu begitu panggung politik. Sidang-sidang itu seperti itu. Jadi seharusnya setelah mempelajari kitab-kitab para ulama, pulang ke Indonesia di dakwahi umat ini, didakwahi seharusnya. Tapi karena sudah sibuk dengan politik, akhirnya hanyutlah dengan politik tersebut. Orang-orang yang sibuk dengan politik jadi disebutkan oleh mu'alif, tidakkah mengambil pelajaran dari negara Mesir di tahun 60-an, 70-an, negara Suriah tahun 80-an, Aljazair tahun 90-an, yang mereka partai-partai politik Islam pernah menang tetapi akhirnya dikalahkan, dan sampai sekarang pun bagaimana gejolak-gejolak di negara-negara tersebut. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, sibuk dengan mengikuti berita media cetak dan elektronik. Jadi setiap saat, kalau dahulu kan ada BBC, siaran-siaran Al Jazeera, CNN dan seterusnya, sibuk dengan itu, dengarkan setiap hari. Kalau sekarang tentunya dengan media-media yang ada, apa yang terjadi sekarang, apa yang ini, sibuk dengan itu. Jadi ini salah satu orang-orang hizbiyin, orang harakiyin, pergerakan. Tetapi mereka menisbahkan diri dengan manhaj salaf. Menisbahkan diri dengan manhaj salaf. Yang keenam, memuji dan menyandung ahlul bid'ah atau hizbiyun. Jadi mereka memuji seperti mereka mengatakan si fulan imam syahid, kemudian tokoh reformasi, orang yang berjasa dan yang berjuang di partai politik dan seterusnya, di panggung politik, dengan sebutan yang mengagung-agungkan, sehingga mereka lupa membina umat ini. Lalu adakah mereka itu mendakwahkan umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, mengajak kepada sunnah, menjauhi bid'ah? Tidak ada. Mereka hanya sibuk dengan setiap saat politik dan seterusnya, mengumpulkan massa, bagaimana 5 tahun ke depan, hanya sibuk dengan itu. Jadi tidak peduli dengan umat, apakah umat itu bagus amalannya, apakah umat itu akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada pikiran mereka. Nah, ini yang seperti ini adalah dakwah salafiyah, memikirkan umat, bagaimana umat itu ikhlas ibadahnya kepada Allah, bagaimana umat itu kembali kepada jalan Allah dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Itu adalah prinsip dakwah salafiyah. Ketujuh, menganggap besar diri mereka sendiri. Nah, ini kalau ada bagi kita dalam diri menganggap diri kita besar, ini orang-orang hizbi seperti ini, telah berjasa. Mereka telah dengan retorika mereka yang manis dan seterusnya bisa membuat orang menangis dan seterusnya. Ini banyak yang seperti ini.
Adapun isi yang disampaikan mungkin di dalam kajian yang mereka taja, istilahnya yang mereka adakan, itu tidak ada, mungkin tidak berapa ayat saja. Sementara ciri khas dakwah salafiyah itu ada ayatnya. Ayatnya paling banyak daripada retorikanya. Hadis-hadisnya lebih banyak daripada retorikanya. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisa saubati zur. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan seperti orang yang memakai 2 helai baju kebohongan. Jadi hati-hati. Dan begitu juga apapun yang telah kita perbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menganggap diri kita besar. Wah, saya telah begini, wah saya telah begini, saya telah berdakwah kemana-mana, saya begini dan seterusnya. Tidak perlu. Berkat saya dahulu tempat kajian tersebut, hidup kajian di situ, tidak perlu. Kita orang-orang yang menisbahkan diri ke dakwah salaf, kita tidak butuh pengakuan manusia. Yang kita butuhkan medali langsung dari Allah di akhirat. Yang kedelapan, selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar dan memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ulama dan dai salafi. Itu tujuan mereka. Jadi mereka senantiasa menjelek-jelekkan, sebagaimana mereka katakan ulama haid dan nifas. Tengoklah orang-orang itu hanya memikirkan darah terus, air, macam-macam air dan seterusnya. Nah, jadi mereka seperti itu. Mereka mencela orang yang mempelajari tentang agama Allah yang hak. Lihatlah, tidak ada mengerti dengan hal yang sekarang fikih waqi', apa yang terjadi sekarang ini, kenyataan yang sekarang ini dan seterusnya. Nah, jadi mereka realita harus tahu keadaan fikih waqi' sekarang ini, keadaan politik harus kita pahami sekarang. Itu orang-orang hizbiyun, sehingga mereka mengatakan gelar-gelar yang jelek kepada ulama-ulama. Dan itu sudah ada di zaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama yang dapat gelaran itu. Syekh Utsaimin dikatakannya ulama haid dan nifas, hanya membahas haid dan nifas. Itu celah-celahan yang mereka sematkan kepada orang-orang yang mengajak kepada agama Allah yang hak. Kemudian yang kesembilan, mudah mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Ini banyak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan, tidak berbaiat dengan kelompok mereka kafir. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, kafir. Sementara mereka menuduh orang-orang Salafi Wahabi mengkafirkan. Kapan mengkafirkan? Coba direkam, melihat, membaca kafir ada, karena ayatnya ada yang mengatakan kafir, tetapi menuduh ini kafir tidak ada. Ini kafir tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhal mimrin qala li akhi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduma in kana kama qala wa ila raja'at alaih. Jadi ada yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang keduanya. Apabila saudara itu seperti yang ia katakan, maka memang jatuh kepada kekafiran. Namun kalau tidak, kembali kepada orang yang mengucapkannya. Tidak boleh engkau kafir, engkau murtad, engkau munafik, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan kepada saudara kita tersebut. Tetapi membahas ini termasuk kepada kekufuran, ini termasuk kepada nifak. Itu untuk tahap belajar, untuk mengetahui agar kita menjauhi hal-hal yang demikian. Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala adu Allah wa laysa kadzalika ila hara alai. Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan tersebut akan berbalik kepada orang yang menyampaikannya. Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan, atau wala yarmihi bil kuf, atau dengan kekufuran, illa irtaddat alaihi illam yakun sahibahu kadzalik. Melainkan tuduhan tersebut akan kembali kepada dirinya jika orang tersebut dituduh seperti yang ia tuduhkan. Jadi di zaman dahulu yang biasa mengkafirkan adalah orang-orang kelompok Khawarij, atau di zaman sekarang orang-orang yang mengikuti mereka, yang di abad ini sebagaimana penulis sebutkan, yaitu itu buku-buku dari Said Qutb dan Abul Ala Al-Maududi, kemudian diikuti oleh Jamaatul Hijrah wal Takfir, kemudian diikuti oleh para pemuda, kelompok dan aliran yang mengkafirkan para penguasa dan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan para masyayikh tentang mereka dan juga berbantahan-bantahannya. Nah, jadi kalau ada mengatakan negara ini negara kafir dan tidak berhukum dengan hukum ini hati-hati kita terhadap orang ini. Ini jangan-jangan mereka sudah ada di dalam pikiran mereka
takfiri, mengkafirkan saudaranya. Itu orang-orang yang membom itu adalah yang ada di dalam dirinya keyakinan bahwasanya ini orang kafir. Orang kafir boleh diambil harta dan halal darah dan hartanya. Dibom itu perjuangan bagi mereka, jihad bagi mereka. Begitulah otak mereka itu dirasuki oleh virus-virus. Sementara para dai-nya itu tidak ada. Yang melakukan adalah pemuda-pemuda yang jahil, yang semangat tinggi. Itu orang-orang Khawarij. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Nahwaran, ada nama daerah Nahwaran, itu ribuan orang-orang Khawarij ketika itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas meminta izin agar didakwahi orang Khawarij tersebut. Kata orang Ibnu Abbas melihat tidak ada satupun di antara mereka dari sahabat. Tidak ada satu, ribuan, tidak ada sahabat Nabi yang di situ. Mereka adalah pemuda-pemuda yang semangat. Kata Nabi SAW di Sahih Muslim, sifat-sifat orang Khawarij tersebut, ibadahnya para sahabat itu kalah dengan orang-orang Khawarij. Bacaan Qur'annya, puasanya, mereka tidak tanggung-tanggung. Sholat malam, mereka berpuasa. Nah, itu orangnya. Tetapi perhatikan apa yang telah dilakukannya terhadap umat, bahkan terhadap pemimpin yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Orang yang hafal Quran, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, itu yang membunuh. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Siapa namanya? Lupa. Orang yang hafal Quran. Jadi orang Khawarij berbahaya seolah-olah Islam itu haus darah dan seterusnya. Tetapi karena pemikiran mereka, itulah yang terjadi. Kemudian yang 10 yang terakhir, tidak memiliki pendirian. Jadi orang-orang yang hizbiyun, harakiyun adalah orang yang labil, berubah-ubah, tidak teguh pendirian, karena mereka adalah pengekor hawa nafsu. Ahli bidah hizbi ini, jadi apa yang sesuai dengan kehendak mereka, tidak labil. Kalau orang-orang ditepa dengan manhaj salaf, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, semua pemikiran-pemikiran selain generasi awal umat ini dalam agama ini, itu akan mental jadinya. Tidak mungkin profesor di zaman ini mengalahkan ketakwaan dan ilmu dari para sahabat. Tidak mungkin. Berarti Nabi kalah dalam mentarbiyah umat. Berarti kalau seandainya profesor sekarang lebih bertakwa, lebih ini daripada orang yang telah dibina oleh Nabi SAW, itu sudah jelas garis lurus. Otomatis yang dibina Nabi SAW itulah yang paling bertakwa di antara umat ini, umat yang terbaik dalam umat ini. Dan kita umat yang hidup di zaman ini 1447 Hijriah sampai akhir zaman, sampai turunnya Imam Mahdi sampai hari kiamat, itu patokannya adalah mereka generasi emas, kejayaan umat ini. Itu kalau kita mempelajari bagaimana tentang mereka, maka kita akan lihat kejayaan. Tidak mungkin kita memperoleh kejayaan sebagaimana mereka jaya. Kata Imam Malik, tidak mungkin umat ini berjaya sebagaimana berjayanya umat dahulu. Apa yang mereka tempuh dalam berjaya, itulah yang kita tempuh, yaitu kembali kepada agama Allah, hatta tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama Allah, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan harus setiap saat. Jadi jangan sampai kita enggak ini. Misalnya sekarang di media, gunakan media itu untuk mengcounter pemikiran-pemikiran takfiri, hizbi dan seterusnya, harakiyun. Di counter juga ada dengan media, dan alhamdulillah sebagian berjuang juga di ranah demikian, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Alhamdulillah. Huzaifah bin Yaman berkata, "Inna dhalalata haqqad dhalalah at-ta'rifa ma kunta tunkir." Sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya ialah engkau menganggap baik apa dahulu yang engkau anggap mungkar. Wa tunkira ma kunta ta'rif,
dan menganggap mungkar apa yang dahulu engkau anggap baik. Wa iyyaka wa talawuna fid din fa inna dinallahi wahid. Jauhilah berganti-ganti warna dalam agama, karena agama Allah itu adalah satu. Jadi di akhir ini disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik di atas manhajus salaf dan ditetapkan istiqomah di atas Islam dan sunnah. Alhamdulillah, bab yang ke-9 telah kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana keadaan orang-orang hizbi, orang-orang sururi. Adapun tentang Ahmad bin Surur mungkin ada di bagian akhir, tidak dijelaskan siapa pendirinya ini, karena nanti ada dibahas di bagian bab tersendiri aliran-aliran sesat di Indonesia, tapi di bagian akhir-akhir. Adapun di bab yang ke-10 insyaallah di pertemuan kita yang akan datang, yaitu faedah, buah manfaat yang besar bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Jadi insyaallah di bab yang ke-10 kita mengetahui apa faedah, buah manfaat dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Adapun bab yang ke-9 alhamdulillah telah kita pelajari ciri-cirinya, 10 ciri-ciri. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal yang demikian. Terutama yang poin yang menganggap diri ini, yang menganggap poin yang keberapa tadi? Yang ke-8 atau yang ke-7? Menganggap diri sendiri besar, menganggap besar diri sendiri telah berjasa terhadap agama Allah. Sebenarnya Islam itu yang telah banyak merubah kita. Ketika kita mempelajari agama Allah, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, seseorang penuntut ilmu tersebut akan dituntun oleh ilmunya. Begini akan diarahkan oleh ilmu yang ada di dalam hati kita. Kita akan dituntun oleh ilmu tersebut. Jadi berusahalah senantiasa dengan waktu-waktu yang tersisa, maksudnya dengan kehidupan kita. Kita katakan tadi untuk di tahun ini kita Masehi telah berada di penghujung tahunnya. Waktu berganti terus, setiap bergantinya waktu berarti setiap diri kita itu hancur umur kita menuju kepada kematian. Apabila itu telah ada pada kita, maka kita akan berusaha untuk mempersiapkan hal yang demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Itulah yang kita bisa pelajari. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.